khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang kami hormati Ustaz Dr. Zainuddin MZ LCMAG, Bapak Ibu peserta kajian bulanan Lajismu, baik yang hadir di Gedung Kemanusiaan Lajismu Jawa Timur, ada pengurus Lajismu Jawa Timur, Pak Imam Hambali, teman-teman Lajismu daerah Sidoarjo, Pak Anang Tolib dan tim KLL Sida, dan Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di Gedung Kemanusiaan, dan juga Bapak Ibu pengurus Lajismu daerah KLL Jawa Timur yang hadir melalui link Zoom daring. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan mengadakan kajian yang insya Allah kita laksanakan secara rutin, dan untuk mengawali kajian pada Sabtu pagi hingga siang hari ini terangkai sebagai berikut. Yang pertama, sambutan dari Lajismu wilayah Jawa Timur, nanti kajian inti, kemudian dialog. Mari kita buka kajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Ustaz Imam Hambali MDI untuk berkenan memberikan kata pengantar sambutan pada kegiatan pada pagi hari ini. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustaz Dr. Zainuddin MZ, kawan-kawan pengurus Lajismu baik di wilayah ataupun juga di daerah dan KLL. Tentu suatu kewajiban bagi kita bersama untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa upgrade knowledge kita maupun juga akhlak kita, sekaligus juga skill kita. Karena ini bagian daripada kewajiban kita, baik kewajiban secara individu agar kita ini tetap semakin dekat pada Allah, maupun juga kewajiban kita selaku hidup di masyarakat. Karena dunia ini semuanya adalah bergerak, mulai dari tata surya waktu dan seterusnya. Pergerakan itu harus kita ikuti dengan satu tuntutan untuk bisa menyesuaikan, bisa melakukan satu bahasa kita adalah yang efektif dan efisien di dalam melalui kehidupan, sehingga memberikan satu kemanfaatan yang berlebih. Yang kedua, kita ini sebagai amil sudah barang tentu ini bagian daripada syariat di dalam agama kita. Kewajiban kita mengupgrade tentang ilmu persyaratan atau jiswah ini, atau dalam bahasa kita jiska ini tetap wajib, karena banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, perubahan-perubahan ini dibutuhkan satu kecerdasan, dibutuhkan satu landasan-landasan, baik landasan-landasan yang qat'i maupun juga landasan-landasan operasional yang ini harus kita pelajari terus-menerus agar kita tidak tertinggal. Setiap individu kita ambil, mesti setiap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam mustahil maupun juga muzaki, secepatnya kita bisa mengambil keputusan. Kalau kita memang kesulitan, segera kita koordinasi.
jangan sampai layanan ini tidak kita siapkan pada diri amil yang mengakibatkan masyarakat kurang memahami atau kurang menghayati esensi daripada zakat ini. Kalau saya teliti dari zakat merupakan rukun di dalam syariat Islam, tentu ini para ulama menempatkan rukun bukanlah sesuatu yang sekedar ditempatkan, karena rukun ini adalah satu kesatuan yang mana salah satu tidak dilaksanakan maka batal amalan itu. Nah, kalau ini umat Islam yang ada di lingkungan kita itu begitu banyak, sedangkan tingkat dalam melaksanakan zakat ini masih minim, sangat mungkin besar kemungkinannya mereka tidak paham tentang masalah zakat ini. Nah, konsekuensinya kalau nggak paham kan bisa merusak keislamannya, Ustaz. Nah, ini nanti yang harus menjadi PR kita bersama. Kalau rusak, lah tentu ya kalau kita haji tanpa hukum itu batal hajinya. Berarti kan harus mengulang. Nah, kalau ini rukun Islam sudah punya kemampuan zakat tapi tidak bayar zakat, ini kan bisa rusak. Nah, pemahaman sampai pada tingkatan semacam ini apa sudah dimiliki oleh masyarakat kita? Karena itu sering saya katakan bahwa tugas ambil zakat ini tidak sekedar menarik uang zakat, tapi lebih dari itu menyelamatkan akidah dan keislaman umat Islam. Ini yang harus menjadi motivasi kita, bahwa tugas kita ini adalah menyelamatkan umat dari ketidaksempurnaan konteks keislamannya. Mudah-mudahan tugas yang mulia ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap kajian ini bisa kita laksanakan secara rutin. Insyaallah Ustaz Zainuddin nanti akan mengawal kita, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh masyarakat kepada kita, minimal kita bisa memberikan satu jawaban tingkat dasar sehingga masyarakat lebih paham. Dan perkembangan zakat ini nanti, istilah kita JSK ini, tidak hanya aspek ini nanti akan berkembang. Syariat tentang masalah wakaf, syariat tentang masalah waris, ini akan berkembang di dalam pertanyaan-pertanyaan para muzakir. Mudah-mudahan awal kajian ini bisa kita ikuti dengan semuanya, khususnya teman-teman para amil di Jawa Timur ini, agar kita senantiasa sekali lagi mengupgrade diri kita, baik knowledge, akhlak maupun juga masalah skill kita. Apapun ilmu itu, disitulah yang harus kita lakukan selama kita tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnatullah, yaitu Al-Hadis. Demikian sedikit yang saya sampaikan, dan kita semua bisa istiqomah untuk mengikuti kajian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Imam, Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan pagi ini, baik yang daring maupun luring. Sebagaimana sampaikan Pak Imam bahwa salah satu tujuan kajian ini adalah untuk mengupgrade kapasitas kita semua para amil zakat, terutama Lazismu Jawa Timur terutama. Dan tentu karena pengetahuan tentang zakat menjadi kewajiban bagi amil, karena rasanya amil itu harus mengerti bahkan agak detail tentang zakat, karena pertanyaan dari muzaki misalnya, bahkan termasuk mustahid, itu pasti akan banyak berkaitan dengan zakat. Ya, karena itu kita mulai kajian ini barangkali nanti mulai dasar bagaimana tentang zakat dalam Al-Quran maupun Sunnah, karena zakat ini kan para ulama menyebut sebagai ibadah maliyah ijtimaiyah yang tidak sekedar ibadah mahdhah murni, artinya dia akan berkembang sesuai dengan waktunya, sesuai dengan masa ke masa. Jadi banyak contoh, misalnya perkembangan, misalnya definisi fakir miskin, boleh jadi ketika konteks pada masa Rasulullah dengan sekarang ada perubahan definisi atau perubahan kriteria paling tidak. Nah, ini kan juga menjadi kajian-kajian yang terus menerus bagi kita, termasuk misalnya sabilillah itu apa, termasuk
perluasannya dalam konteks kekinian. Nah, hadir di tengah-tengah kita Dr. Zainuddin MZ. Beliau ini saat ini adalah dosen luar biasa di Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di Muhammadiyah pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih PDM Sidoarjo, tapi pernah juga menjadi anggota Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Tapi kemudian beliau merantau untuk mengabdikan ilmunya di Arab Saudi, di beberapa kota termasuk Madinah, Mekah dan seterusnya. Dan beliau mendirikan pusat studi hadis Turos Nabawi yang juga menerbitkan buku-buku, cukup banyak karya beliau termasuk terjemah hadis-hadis. Jadi insya Allah sangat kompeten untuk dampingi kita semua dalam kajian yang insya Allah kita selenggarakan rutin. Nah, itu kami persilakan sepenuhnya kepada beliau untuk menyampaikan, mungkin lebih kurang awal 1 jam dulu Ustaz. Ya, nanti kita lanjutkan dengan dialog. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Mohon maaf ibu bapak, suara saya agak pilu karena baru pasang TV, masih proses adaptasi, kurang fase dan tidak mengganggu konsentrasi. Terkait dengan zakat itu dalam payung Quran dan hadis, saya temukan di dalam surat At-Taubah ayat 3. Kemudian ada di dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 dan 25. Kemudian ada di dalam surat Al-An'am ayat 141. Adapun hadis yang begitu sudah masyhur, di antaranya dari Ibnu Umar, itu dikeluarkan oleh Bukhari nomor urut 8, Muslim nomor urut 16. Sungguh kalau kita kaji seluruhnya, waduh, dalil dari hadis saja saya temukan lebih dari hampir 26 sahabat yang terlibat di dalam periwayatan tentang zakat, termasuk di dalamnya zakat fitrah. Nah, tidak saya ambil semua, saya ambil yang poin-poin tertentu saja. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 103. Mudah-mudahan datanya bisa diikuti lewat HP. Terbaca enggak kira-kira? Apa perlu saya besarkan lagi? Yang bawa HP kira-kira datanya terbaca enggak? Kalau bawa laptop enak, lebar. Tapi kalau HP itu kan kecil-kecil sekali. Ini sudah saya besarkan sedemikian rupa sehingga efektif untuk bisa diikuti lewat HP di mana saja. Firman Allah, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Masya Allah, dimulai dari khud, ini kan kata kerja perintah. Akhoda ya'kulu khud, akala ya'kulu khud.
Berarti ini tidak main-main masalah zakat ini. Allah langsung memerintahkan kepada Nabi dan semua yang punya otoritas mewakili Nabi sebagai amir. Nah, kita ini masuk kategori khitab dari Allah. Wahai para amir, khud, ambil dengan paksa. Apa yang diambil? Min amwalihim shadaqah, sedekah sebagian kecil dari harta umat Islam. Jadi kalau kita belajar Islam lewat syariat, waduh, masuk Islam itu beban, dijaluki, kan begitu. Kapan ya belajar Islam itu lewat akidah terlebih dahulu? Kerja apapun, aktivitas apapun yang kita lakukan, yang endingnya kita dapat fee, dapat haji, itu sebenarnya wujudnya adalah fadilah dari Allah, bukan hasil keringat kita, bukan karena kehebatan pola kerja kita. Ya, itu menurut akidah. Maka kalau kita alhamdulillah beli mobil baru, ditanya, tuh mobilnya baru dia, alhamdulillah ada min fadli. Harus begitu. Jangan sampai karena akidahnya kurang, mobilnya baru nih, siapa dulu bapaknya anak. Nanti tahun ini ngomong, memang bapaknya anak dokter mati. Udah, itu adalah fadilah dari Allah. Banyak teman kita yang kerjanya Masya Allah, udah katanya malah bukan surplus, malah divisi. Lu kok bisa bekerja keras dapat gaji 1 bulan sampai 8 juta, 9 juta, lah biaya namanya sampai 20 juta. Itu karena itu akidah yang bicara. Jadi ketika kita bekerja apapun yang kita temukan fadilah dari Allah. Nah, karena ini wujudnya fadilah, ada akidah teologi yang perlu dipahami. Tidak semua fadilah ini mutlak milik kita. Ada bonus dari Allah, wujud Rahman dan Rahimnya Allah. Kita bekerja dapat 1 juta. Akidah mengatakan 1 juta itu bukan mutlak milik kamu. Ada bonus dari Allah karena Rahman dan Rahimnya. Nah, bonusnya sedikit ini pesan Allah, nikmatilah. Habis tidak apa-apa, asal jangan dalam konotasi mubazir. Artinya apa? Digunakan dalam batas kewajaran. Kalau sudah mubazir, konsumtif dan sebagainya, inna mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Alhamdulillah, akhirnya bonus ini makin lama makin tambah sampai kepada Nisa. Baru Allah lewat Rasul datangi dia, ambil sebagian bonus-bonus yang numpuk itu sampai kepada nisab itu sebagai zakatnya. Jadi yang diambil oleh Allah bukan harta kita, itu murni harta miliknya Allah. Maka zakat itu bukan beban. Na'udzubillahi min, itu media taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akhirnya kok dinamakan zakat? Artinya kan numbuh, berkembang. Bagaimana tidak berkembang? Kata Allah, 1 rupiah tak ambil dari kamu, itu ditafsirkan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atun habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Kelihatannya berkurang, tapi sebenarnya itu akan dikembangkan oleh Allah. Masya Allah, nanti hadisnya itu seperti Anda punya anak unta, anak kuda yang dikembangkan oleh Allah sampai menggunung, bahasanya itu. Maksudnya sangat besar. Kalkulasinya aja cerdas. 1 rupiah seperti 7 batang. 1 batang menghasilkan 100, berarti 1 rupiah itu sama dengan 700. Itu bukan kata maksimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Mungkin dilipat gandakan 1 juta, mungkin dilipat gandakan 1 miliar. Wallahu wasi'un. Tidak akan habis karunia Allah. Tapi Allah tahu, oh dia zakat ibadahnya hanya 10 kali. Oh dia zakat ibadahnya 700 kali. Oh dia zakat ibadahnya 1 triliun kali. Allah yang maha. Untuk apa seperti ini? Kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dhamir tak itu bisa anta, bisa dia. Dia tutahhiruhum, anta tutahhiruhum bisa. Maka pemanaannya dengan kamu mentraining zakat wahai Muhammad, kamu memberi edukasi. Edukasinya apa? Kamu bisa mensucikan mereka. Toh, zaki juga mensucikan mereka. Inilah kelemahan bahasa kita Indonesia. Padahal bahasa wahyu itu tidak ada yang mubatil. Setiap redaksi punya konotasi yang berbeda-beda. Sayang kita tidak punya bahasa yang mumpuni. Jadi tohar ya diartikan mensucikan, tazkiyah diartikan ya membersihkan doa. Tapi selalu punya konotasi yang berbeda. Alhamdulillah sekarang berkembang dengan pemahaman hermeneutik linguistik. Dulu saya ngajar bahasa fikih lugha. Di antara cabangnya itu ada ilmu asbah wal maqasid. Di antaranya ada namanya huruf lughawiyah. Selalu punya konotasi yang berbeda. Tutahhir itu artinya kesucian, sifatnya lahiriah, material. Tapi kalau zati itu kesucian bersifat imaterial, batiniah. Oh kalau gitu, dengan sistem zakat ini kamu wahai Muhammad bisa mensucikan lahir mereka, bisa mensucikan batin mereka. Lainnya apa? Harta yang diberikan oleh Allah ini kan yakin masih ada titipan dari Allah, miliknya Allah, harus kita serahkan kepada Allah. Bahasanya ada kotoran. Nah dengan kita dididik Rasul zakat, kotoran ini kita keluarkan, sehingga akhirnya harta kita jadi murni. Lah kalau harta ini jadi murni, ini betul-betul fadilah yang akan gampang
membawa kita ke surganya Allah. Tapi kalau harta kita ini masih ada kotoran, waduh, orang-orang yang tertolimi kotoran, gara-gara kotoran ini teriak di hari kiamat. Mestinya kita sudah berhak masuk surga, terhalang ada hak orang lain yang introduksi. Malah jangan-jangan harta ini nanti jadi bahan bakar kita di api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga alhamdulillah dengan kita sadar zakat, harta yang kita miliki sekarang harta yang bersih, harta yang gampang diridhoi oleh Allah. Dengan mengeluarkan harta ini secara lahiriah menjadi bersih, batin kita pun ikut bersih. Dulu sebelum kita zakat, masya Allah, sifat kita ini pelit, dimedit, bincelkin, apa lagi? Belki. Alhamdulillah dengan kita dididik zakat berubah menjadi peduli sosial. Berubah, ada yang namanya rasa iba kepada teman-teman yang nasibnya tidak seperti kita. Masya Allah. Nah kalau kita sudah berbuat begitu, pasti nanti ada imbalannya dari Allah. Di dunia itu sudah datang, apalagi nanti di akhirat. Berubah pola hidup kita, ya ada harta, akhirnya tetangga-tetangga itu yang nasibnya kurang baik, tukang becak itu kita kasih. Alhamdulillah, walaupun itu tidak wajib. Misalnya suatu hari ada maling datang ke rumah kita, tangga-tangga teriak, maling. Masya Allah, dibanding apa yang kita keluarkan, harta kita ini tidak dijarah maling, untungnya sudah luar biasa. Kunci toko rumah saya itu lupa, masih nyenter di luar. Lupa, karena kan pintunya dua, yang satu masih nyenter. Toko itu pagi-pagi mau keluar, lupa kunci. Akhirnya lewat pintu yang satu, didatangi oleh tukang beca. Ustaz, ini kunci sampean. Iya, masih nengkel. Masya Allah. Andaikan itu gak peduli kepada sosial, dibuka, berapa yang hilang? Masya Allah, itu timbal balik di dunia. Nah karena kita tidak punya peduli sosial, ada pencuri datang, gimana ya apa? Ya non tekno bisa. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Bukan orang lain yang akan menikmati zakat, kita terlebih dahulu yang akan menikmati. Karena ini wujud mensyukuri nikmat dilihat oleh Allah. Oh, hambaku pandai menikmati anugerah yang aku berikan. Janjiku kata Allah, la in syakartum la azidan. Pasti orang yang suka zakat itu selalu rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah yang bicara. Kalau pikiran kapitalis tidak jalan. Oh, harta diambil ya kurang. Tapi urusan akidah enggak. Makin sering kita zakat, makin banyak pengembalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya ada. Hadisnya begitu. Dan
Setelah teman-teman ini ada sadar bayar zakat, apa kata Allah? Wasolli alaihim, wahai amil, tolong mereka yang sudah bayar itu doakan. Alhamdulillah sekarang sudah ada software. Berapa pun mereka itu membayar zakatnya, begitu transaksi langsung terima kasih, masya Allah, kayak bayar PLN itu. Sudah ada softwarenya. Setidaknya mendoakan orang yang mengeluarkan zakat. Nanti artisnya diceritakan. Ibnu Abi Aufa misalnya cerita si anak ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza atau qaumin bi shadaqatihim shalla alaihi. Rasul itu sebagai kapasitasnya amil, kalau didatangi umat dengan membawa sedekah mereka, selalu didoakan mereka. Fatahu abi suatu saat Rasul didatangi bapak saya bisa dapetin dengan membawa sedekahnya, zakatnya. Apa doa Rasul? Allahumma sholli ala abi Aufa. Ya Allah, semoga kesejahteraan tertimpa kepada keluarga Abu Aufa. Harusnya jadi begitu, walaupun sedikit yang dia bayangkan, bukan sedikitnya, dia sudah punya komitmen untuk taat menjalani zakat. Itu nilainya luar biasa. Saya tidak tahu ini rasisme sudah punya softwarenya apa. Jangan-jangan teman bayar zakat menang, paling terima kasih. Ya didoakan. Masya Allah, doanya kan sederhana. Siapa yang bayar zakat? Ali. Allahumma sholli ala Ali. Selesai. Dan seperti Pak Mudin di tempat saya, waduh zakat fitrah datang, doanya belum mari teko maneh, belum mari teko maneh. Padahal doa ada Rasul sederhana. Zakatnya siapa? Ini Muhammad. Allahumma sholli ala Ali. Zakatnya siapa? Afnan. Allahumma sholli ala Afnan. Bangga orang itu. Itu timbal balik seperti itu. Memang lain doa kita kepada umat dengan doanya Rasul. Jadi inna sholataka, sholat di sini artinya doamu, wahai Muhammad, sakadullah, jadi sakinah bagi mereka. Siapa yang pernah didoakan Rasul selalu hidupnya sakinah. Anak saja didoakan banyak anak, banyak rezeki. Waduh, anak itu pakai, rezekinya juga pakai. Jadi doanya tuh anak itu pakai. Anak itu pakai, rezekinya pakai. Sandong tuh. Kayak sekolah tuh gambarnya. Masa dari Nabas, dia masih kecil, 10 tahun hijrah dari Mekah. Ketika usia 10 tahun 7 hijrah, didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wilal Qur'an. Ya Allah. Akhirnya semua para sahabat yang bingung memahami pentakwilan, dulu takwil, berubah tafsir Quran itu rujuknya kepada Ibnu Abbas. Abu Hurairah yang ya Rasulullah, ini sami'tu minka hadits katsira fanasituha. Iya sih. Sobatmu mana? Didoakan mulai saat ini kamu tidak lupa lagi dengan hadisku. Takilah Abu Hurairah sebagai perawi hadis yang perdanya, yang tidak ada tandingannya. Itu bisa. Utsman bin Abi Aufa yang sholatnya itu sering tidak khusyuk, sering terganggu oleh setan. Ngadu kepada Rasul minta didoakan, diajari doa.
Akhirnya apa? Dengan doanya Rasul, mulai saat itu saya tidak lagi merasa diganggu oleh setan. Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasul, alimni du'aan ad'u biha fi shalah, diajari oleh Rasul kata-kata Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Masya Allah, orang kayak Abu Bakar pantas masuk surga tanpa dihisab. Kira-kira kalau kita menghadap Rasul minta doa paling sederhana, ojo korupsi. Masya Allah, itulah doa Rasul. Wallahu, akhirnya ayat zakat ini diakhiri, Allah itu Sami'un, maha mendengar, Alimun, maha tahu. Alhamdulillah, dari pencerahan ini akhirnya saya harus sadar zakat. Dikumpulkan anak-anak, kita kan punya 14 tambah, ayo kita hitung zakatnya. Tapi tolong yang 2 tambah kan dihitung, iku windu zakat iku gede iku. Diingatkan oleh anak, Allah maha dengar. Iya Allah yang manggil. Ya wis itu kabeh wis alhamdulillah ketemu 170 juta zakatnya. Akhirnya bapak bilang, ini kan pamanmu belum punya kijang, gimana nih 170 juta itu kok nyomongin untuk pamanmu? Oh, diling sampai bujur nih. Ini paman, ini miliknya Allah. Nang kirim nang lazismu kok ini maha tahu, ini bukan miliknya mereka, ini miliknya Allah. Nanti oleh lazis dikelola. Inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis nabi wes kirim nang lazis nang di no kantor lazis nang di buduran. Alhamdulillah, Masya Allah, dengan wajib zakat ini, zakat kita terkumpul sekarang bukan lagi miliaran, triliunan, karena dikelola secara Masya Allah. Berapa hamba Allah yang akhirnya terlintas dari kemiskinan, mereka ajak ibadah. Masya Allah, dampak dari zakat kita bisa menyelamatkan umat, bahkan mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zakatnya sendiri dapat pahala, akses dari zakatnya menambah income pahala. Indah kalau kita memulai seperti itu. Adapun ayat yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, wah ini sudah masuk hak yang dimaklumi, lisa'il wal mahrum, kepada mereka yang berhak menerima. Kulu min samirihi, Anda punya tumbuh-tumbuhan, boleh Anda memakannya. Idza asmarat, kalau sudah berbuah. Tapi jangan lupa wa atu haqqahu yauma hasadi. Nanti kalau sudah hasil tanaman itu panen sampai kepada nisa, berikan doanya, hak panennya berupa apa? Zakat. Alam ya'lamuna anallahu wa yaqbalu tauban ibadi wa ya'khud shadaqat. Masya Allah. Nah, hadisnya sekarang saya ambilkan dari Ibnu Umar. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Yai Ambani, waduh, ada 5 pilar. 1 adalah Islam, 2 adalah Ihsan, 3 adalah Ihsan. 4 adalah Ihsan. 5 pilar. 1 adalah Islam, 2 adalah Ihsan, 3 adalah Ihsan. 4 adalah Ihsan. 5 pilar. 1 adalah Islam, 2 adalah Ihsan, 3 adalah Ihsan. 4 adalah Ihsan, 2 adalah Ihsan, 3 adalah Ihsan. 5 pilar. 1 adalah Islam, 2 adalah Ihsan, 3 adalah Ihsan. 4 adalah Islam, 2 adalah Ihsan, 3 adalah Ihsan. 5 pilar. 1 adalah Islam, 2 adalah Ihsan, 3 adalah Ihsan. 4 adalah Islam, 2 adalah Ihsan, 3 adalah Ihsan. 5 pilar. 1 adalah Islam, 2 adalah Ihsan, 3 adalah Ihsan. 4 adalah Islam, 2 adalah Ihsan, 3 adalah Ihsan. 5 pilar. 1 adalah Is
Lah 5 pilar itu satu syahadat Allah ilaha illallah. Yang kedua wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Yang kedua iqamatis sholat. Yang ketiga siang Ramadan. Yang keempat wa itaiz zakat. Mestinya zakat itu begitu. Jadi wajib zakat yang proaktif gitu. Bukan amil yang aktif. Saya wajib zakat, saya yang mendatangi lazismu, bukan lazismu yang datang ke saya. Tapi karena ada ayat perintah itu, apa salahnya lazismu itu mendatangi mengingatkan. Saya sering katakan bukan kita ini yang nggak mau zakat, cuma kalau sing jatuh imun. Lah sekarang dikelola sekarang. Jadi bukan hanya wajib zakat yang proaktif, ambil pun juga proaktif. Jadi begitu. Kita yang mendatangi, mengamalkan, menerapkan kepada amil. Yang kelima wajib baik menunaikan ibadah haji. Hadis ini ada syaratnya, ada penjelasannya panjang lebar. Saya kasih footnote di sini. Nah, ini footnote. Nah, ada footnote nomor 1, ada footnote nomor 2, ada footnote nomor 3. Ini tentang apa sih definisinya zakat, kemudian macam-macam zakat, kemudian ada syarat kenapa jihad kok nggak masuk ya di dalam dunia Islam ala omsen. Nah, ini penjelasan panjang lebar seperti ini. Kemudian bahasan hikmah masuliyah tadi panjang lebar sudah saya terangkan. Sebenarnya orang yang zakat itu ingin mengembangkan hartanya, bukan mengurangi hartanya, karena zakat itu sendiri artinya secara bahasa an-nama, perkembangan. Tuh definisinya seperti ini, kita ambilkan dari Fathul Bari, dari beberapa kitab syarah hadis, semuanya pakai bahasa Arab karena para amal sini saya dengar orang Arab semua ya. Jadi saya tidak berani terjemahkan, khawatir keliru kayak ini. Boleh nanti di-share, kemudian difahami bersama. Fadlu adai zakat, pasti orang yang menjalankan ketaatan akan dapat imbalan. Jadi misalnya Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tasaddaqa ahadun bi shadaqatin." Tidaklah seseorang mengeluarkan sedekah apapun min kasbin thayyibin, dari hasil karyanya yang thayyib, wala yaqbalullahu illa thayyiban, karena Allah tidak mau menerima kecuali dari yang thayyib, illa akhadha ar-rahman biyaminihi, langsung diterima oleh Allah dengan tangan kanannya. Saya tidak perlu menjelaskan apa maksudnya. Baikkan tamratan walaupun hanya sebutir kurma. Maklum ini di Arab. Kalau Rasul di Indonesia mungkin sebutir apa? Jagung. Kalau Rasul di Indonesia mungkin sebutir apa? Misalnya itu aktualisasi tuntunan, internalisasi sabda Nabi. Suma Europia, kemudian yang diambil oleh Allah itu dikembangkan, diabdi untuk hambanya muslim yang zakat tadi. Karena Europia pun sebagaimana seorang kalian memelihara muhramu au fasilahu, anak daripada kudanya, anak daripada untanya. Itu kan kebanggaan masyarakat Arab. Kalau anak saya seperti, waduh, Allah menerima zakat kayak anak kelinci kamu itu. Kemudian kelincinya dibesarkan sampai membunuh. Ya, tergantung
Sukaan sampean apa? Apa kira-kira? Binatang apa? Bebek misalnya. Anaknya bebek apa? Meri. Nah, seperti meri yang kamu serahkan kepada Allah, dibesarkan, dikembangkan jadi bebek gede-gede. Anaknya apa? Anaknya gajah apa? Leduk. Bisanya begitu. Hatta takuna yaumal qiyamah misal jabal, nanti hari kiamat seperti gunung, simbol waduh membludak itu dari anak dipikir suka jadi besar-besar. Mana kok Pak? Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, wa tasdiqu dalika, pembenaran legitimasi apa yang disabdakan Rasul fi kitabillah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, alam ya'lamu annallaha la yaqbalu taubat ibadi wa yakhluqu shadaqah yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Yurbi itu artinya mengembangkan sedekah. Itu akidah yang bicara. Kalau enggak akidah maka zakat menjadi berkah. Sekarang tahu zakat bukan beban, zakat kebutuhan kita untuk kepentingan kita sendiri. Sebagai gambaran sederhana aja, mohon maaf, istri saya itu biasa kalau keluarkan mesti dicatat. Buku catatannya itu sempat dibuka anak saya. Anak saya dulu waktu sekolah itu disaloni 5.000 dulu, Pak. Saya nggak bilang. Dulu bisa 5.000. Tapi anak saya itu tidak dihabiskan 5.000 itu. Artinya dibelanjakan hanya 2.000, 3.000. Sisanya ditabung. Anak saya. Nah suatu saat bilang kepada saya, kalau tabungan itu ingin dimasukkan di tabungan di bank. Saya coba tanya, memang sudah dapat berapa mau ditabung itu? Dihitung-hitung baru dapat 12.000. Orang tua itu gak tahu. Wis tak jangkut novisan sekretari. Dia sewenang. Itu bahasa orang tua kepada anak. Apalagi bahasa Allah kepada hamba. Oh tak kayak bibi kamu tolong jaga ikhlas semua untuk ibu. Wis tak kayak semua kita. Oh kalau gitu ini wujud orang apa? Pandai mensyukuri nikmat. Jadi zakat itu sebenarnya wujud mensyukuri apa? Nikmat. Enak kalau begitu nanti. Itu mungkin sebagai pengantar dialog, diskusi. Ini ada yang tanya, Ustaz ini kok sering ya di buku-bukunya bisa mengeluarkan buku ini dari mana caranya ya? Kan biasanya hanya Bukhari, gak pakai Muslim. Enggak, cara saya enggak begitu. Jadi hadis ini ada di beberapa referensi, kita ambil lengkap dengan matanya untuk kita sisir-sisirkan karena ada kaidah ziyadatus siqah maqbulah. Artinya apa? Kadang perawi itu hafal satu bukikan lupa kepada yang lain. Nah perawi ada yang stresinya hafal pada masalah yang lain, lupa yang lain. Nah dengan disisip-sisipkan gitu, bahasa hadis Rasul itu lebih sempurna. Kalau bahasa hadis lebih sempurna, pemahamannya insya Allah lebih valid gitu. Sering pengalaman diskusi itu, mohon maaf, hadisnya masih sepotong, lupa kepada potongan yang lain. Contoh yang sederhana, mohon maaf saja. Seorang kiai, profesor malahan. Nah kebetulan saya dimasukkan tim profesor itu untuk menjawab pertanyaan masyarakat yang di-upload di Jawa Pos itu untuk membahas masalah Ramadan dan lainnya. Terkejut saya, ada jamaah yang menyodorkan entah hari apa, tanggal berapa, lupa. Yang intinya
Ustaz, satu amalan itu bisa nggak diniati 2 atau 3? Nah kok di jawaban itu bisa? Boleh. Setahu saya pertanyaan itu bukan ditujukan kepada saya, tapi teman yang lain. Karena pertanyaan itu terbagi, ini bagian saya, ini bagian teman saya. Akhirnya saya tanya, ada yang membagi itu. Oh ketemu Prof. Fulan, saya tidak menyebutkan namanya, khawatir masih ponaan Pak Demun kan dan sebagainya, nggak enak. Saya datangi, saya biasa gitu. Prof, apa sampean yang jawab pertanyaan ini? Iya. Jawabannya itu gini, iya. Kok begitu, Prof? Kan hadisnya sahih. Innamal a'malu bin. Saya kita dijawab bos, tidak boleh mendatangkan tagnya. Khawatir nanti korannya dipakai untuk macam-macam. Jadi ambilkan terpaksa hanya terjemahannya gitu. Lain yang pakai apa? YouTube memang lengkap dengan dalilnya. Jadi ada 2 versi. Ada versi tulisan yang dimasukkan ke korannya, ada versi yang ditayangkan lewat apa? YouTube. Nah kalau di YouTube lengkap dengan dalilnya saya sampaikan. Tapi kalau di Jawa Postnya itu sekarang berubah Surya ya. Tapi Surya tidak minta tim, hanya minta saya sendiri gitu. Baik itu versi YouTube maupun versi tulisan. Nah, ketika ketemu, ya saya tidak bisa nyalakan. Oh dalilnya sahih. Innamal a'malu bin. Saya hanya tanya, Prof, saya kan biasa ngisi di Masjid Al-Akbar. Nah sebelum subuh itu saya sampai di Masjid Al-Akbar. Saya sholat 2 rakaat. Boleh tidak saya niati 1 tahiyat masjid, 2 qobliyah, 3 sunnah wudu? Boleh tidak? Boleh. Terserah niatnya. Terima kasih. Nah karena sholat subuh itu juga 2 rakaat, gimana saya niati sekalian untuk sholat subuh? Boleh enggak? Bingung? 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 Nah kok Profesor jawab gak boleh loh, kan terserah niat saya. Dan Rasul tidak membedakan itu sholat wajib atau sholat sunnah. Nah ini berarti ada something wrong. Kenapa? Hadisnya masih sebab. Jadi nggak boleh itu karena ini wajib itu sunnah gitu loh. Iya. Kalau sama sunnahnya, iya nggak apa-apa. Kalau sama wajib nggak apa-apa. Baik. Saya musafir. Ingin jamak zuhur dengan asar. Saya kosong. Daripada 2 untuk zuhur, 2 untuk asar. Sama-sama wajibnya. Gimana kalau 2 rakaat saja untuk zuhur dan asar? Bisa nggak? Bingung. Nah ini karena hadisnya masih kalau dilanjutkan wa innama likulli imri'in ma nawa, tidak mungkin 1 amalan untuk 2 nih. Apalagi dilanjutkan maka nanti hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka nanti hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tidak mungkin saya ikut hijrah Rasul ke Madinah. 1 saya niatin untuk Allah lillahi ta'ala, yang kedua untuk mengejar taqiyum. Jadi harus fokuskan mengejar taqiyum. Oleh taqiyum yang diterima, yang ditolak masalah. Terus oleh Allah oleh taqiyum. Begitu indah dan itu efektif sekali untuk menyelesaikan berbagai perselisihan. Itu gambarannya. Sehingga di pelatihan itu saya ajarkan bagaimana kita merekrut seluruh
itu kemudian kita masukkan, nah ini seperti ini berbagai dalam kurung, ini berbagai masukan dari referensi yang lain. Maka kalau ini betul-betul rekrutmennya itu lengkap, insya Allah pemahamannya lebih valid, akan lebih aku. Saya kasih contoh satu lagi. Habis ngasih kuliah subuh itu diadap oleh kiai. Saya tahu dia kiai dari mana. Dia ngomong, mohon maaf saya ingin ngomong sama ya, ngomong. Santri-santri sakit lapor kepada saya, tentu kan dia kiai itu. Saya paham kalau kiai, karena saya ngomong santri-santri, oh berarti ya saya hadapin kiai. Untungnya apa? Surbani masih putih, masih netral. Surbani hijau. Oh, kemana ungu kayak dipakai. Udah makomnya Abdal, adiknya Nabi. Ada apa? Santri-santri saya lapor kalau sampean itu meniadakan menafikan tentang tauhid. Subhanallah. Saya tidak pernah menyalahkan orang mentauhid. Kalau sampai punya rekaman saya, sampai bisa buka lagi, tidak pernah saya itu menyalahkan orang lain. Tapi santri-santri saya lapor seperti itu. Gini, saya menyampaikan hadis itu tentang talqin. Saya bilang lakinu mau takum. Saya bilang kepada jamaah mauta itu bisa jamak dari ma'id, mauta bisa jamak dari mayit. Ma'itun ma'itani mauta, mayitun mayitani mauta. Bedanya apa? Kalau ma'id orang yang nazar, tidak meninggal dunia, itu silakan ditalqin. Tapi kalau mayit itu sudah meninggal dunia. Maka saya bilang di ceramah saya, jangan menyalahkan Pak Mutin yang mentalqin mayit. Begitu, enggak gitu katanya, sampai itu enggak percaya dengan talqin. Ya enggak tahu. Cuma saya lanjutkan hadisnya Pak Yai, lakinu mautakum la ilaha illallah. Lepas diartikan mayit atau mayit, monggo. Yang mengerjakan mayit, hai orang-orang yang tidak meninggal dunia, ajari dia ungkapan la ilaha illallah. Diartikan mayit, monggo. Yang meninggal Zainuddin, saya kasih contoh gitu. Nanti Pak Mutin ngomong, Zainuddin ngomong la ilaha illallah, ngomong temenan semburat jamaah banyak. Ternyata Zainuddin mati suri. Itu cerita saya gitu. Nah, sampai ngambil kan sepotong, lupa yang larang. Jadi yang ditalqinkan itu kata Rasul ungkapan la ilaha illallah. Lanjutannya Pak Yai, faman kana akhir kata la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya, berarti mayit atau mayit? Mayit. Mayit atau orang nazar? Orang nazar. Itu mempertajam makna mauta. Oh kalau gitu mauta kayaknya tidak pantas diartikan mayit. Yang lebih layak diartikan mayit. Talqinlah orang yang tidak meninggal dunia la ilaha illallah. Karena siapa yang akhir ucapannya berarti masih hidup, mampu melafalkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Tapi jangan ujuk-ujuk. Gara-gara dimaknai ujuk-ujuk masuk surga, saya dosen saya itu protes. Gara-gara hadis ini enak aja orang korupsi sebanyak-banyaknya, toh mau mati la ilaha illallah surga, kan begitu. Lanjutannya, wa in kana makana alaihi, walaupun dia pantas masuk surga, pertanggungjawaban urusan 2,3 triliun 50 M-nya
dibersihkan dulu dosa-dosa bahkan baru nanti layak masuk surga. Ada proses. Wah, andaikan harus diri ikut seperti ini, insya Allah nggak gagal paham. Itu pengalaman. Sehingga banyak diskusi dengan siapapun, oh ternyata masih sepotong. Indahnya kalau seluruh redaksi itu bisa direkrut, itu mempertajam analisa. Kira-kira begitu. Nah, di WA RJ itu kok bisa kajiannya dikasih tambah-tambah, memangnya kajiannya Rasul diceramin. Oh nggak ngerti takdir. Maka karena orang nggak ngerti, nggak usah saya latih, ya akan ngomong terserah kamu. Masuk habis dikurung-kurung. Ya sudah, orang nggak ngerti itu nggak usah ditanggapi. Kalau ingin mengerti baru diajak diskusi. Delok ngomongnya aja emosi, nggak ingin tahu, ya sudah menengah. Mestinya katanya kok bisa begini ya, ya cara kan gitu. Oh, kalau itu berarti pertanyaan ingin tahu. Nah, kalau pertanyaannya ya konotasinya udah nggak ingin ngerti, ngapain dijelaskan? Nggak ketemu gitu. Itu dingin tetap ditaruh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada gugatan, itu selalu gitu saya. Bukan apa-apa. Sebagai manusia biasa, tempatnya khilaf, harus berterima kasih kalau nanti ada masukan terbaik. Monggo, silakan. Mana minum saya tadi? Oh, boleh buka ini. Mau tak kira promosi. Terima kasih. Ini rasisme. Oh, ini. Dan saya tunjukkan dulu kepada teman-teman dulu. Rasis. Masya Allah, kalau kayak rasis. Ya, monggo.